Selamat siang Pak Dani. Selamat siang Pak Indra. Maaf loh ya, ini kalau siang-siang seperti ini mengganggu waktunya Pak Dani. Kebetulan ini saya baru tidak ada tugas Pak, jadi monggo silakan. Waktu saya punya waktu luang untuk siang ini Pak. Begini Pak, sebenarnya ini saya ada something, ada sesuatu ini dan saya butuh teman ngobrol, butuh untuk gambaran solusi dari hal yang saya alami nih Pak. Pak Dani ada waktu kan, betul-betul free kan ini kan? Ada Pak, silakan Pak. Ini free untuk siang ini untuk Pak Indra ngobrol-ngobrol. Nah, Pak Dani ingat nggak ya, beberapa hari yang lalu itu kan ada Bapak pengawas. Nah, itu melakukan supervisi dan beliau itu masuk ke kelas saya seperti itu ketika saya sedang proses pembelajaran. Nah, dalam situasi tersebut saya mendapatkan teguran seperti itu Pak. Terus yang membuat Bapak mendapat teguran itu apa ya Pak? Masalahnya ya, saya lihat Pak Indra, saya lihat Bapak datang tadi kok wajahnya lah Pak, wajah Bapak itu nggak seperti biasanya. Saya lihat itu agak murung, kurang bersemangat seperti biasanya gitu loh Pak. Makanya saya juga bertanya-tanya. Iya, ini dari kemarin ini saya nggak bisa tidur Pak. Nggak bisa tidur ini. Iya. Beneran. Jadi selalu terbayang-bayang, ada kekhawatiran. Jadi kalau menurut saya ya tidak fatal dan tidak serius kalau menurut saya. Tidak serius yang bagaimana itu Pak? Nah, beliau Bapak pengawas itu mengkritik hal yang saya lakukan dalam proses pembelajaran seperti itu. Proses dalam Bapak mengajar itu pengelolaan kelas atau berkaitan dengan hal lainnya Pak? Kalau boleh tahu Pak Indra bisa cerita lebih lanjut. Iya begini kan, waktu saya ngajar itu beliau menegur tentang kegiatan tersebut tidak menggunakan buku teks. Oh. Ya. Terus bagaimana tanggapan Pak Indra dengan respon dari pengawas tersebut? Ya sebetulnya kalau hari-hari seperti biasanya, saya ya banyak sekali saya menggunakan sumber-sumber belajar. Gitu ya Pak? Iya, entah itu dari perpus atau sumber yang lain seperti itu. Dan jadi yang intinya saya selalu menggunakan selama itu relevan dengan kurikulum, saya menggunakan hal itu. Oh, jadi itu, iya. Masalahnya jadi, seperti itu Pak ya. Terus monggo silakan. Jadi saya sampaikan kepada Bapak pengawas, ya istilahnya saya menjelaskan lah. Saya itu menggunakan sumber-sumber selama itu relevan, saya gunakan tidak hanya buku teks Pak, seperti itu. Jadi tapi respon yang saya dapat kelihatannya beliau tersinggung seperti itu. Kalau boleh saya tahu ya Pak Indra, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran? Saya pikir seperti ini Pak ya. Jadi kan sekarang kan sumber belajar itu kan beragam. Beragam. Dan saya di sekolah kita juga ada LCD proyektor, ya kan? Iya Pak. Saya punya laptop. Di banyaklah video-video pembelajaran atau saya tayangkan supaya anak itu konkret dengan video-video tersebut sehingga pembelajaran itu aktif dan menyenangkan. Saya seperti itu.
Eh, Kalau Pak Indra selama ini Pak memakai video pembelajaran yang membuat anak-anak menyenangkan, sebenarnya itu sudah bagus Pak. Eh, Namun kalau saya boleh bertanya ya Pak, Ya, bagaimana hasil saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar seperti yang Bapak sebutkan tadi? Ya, padahal kan kita harus melihat juga hasil belajar anak seperti apa. Kita juga harus memperhatikan gaya belajar mereka itu kan masing-masing anak itu kan berbeda Pak Indra. ya, 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 ya. Mungkin ya, ya. Terima kasih nih Pak Dani. Poin dari Pak Dani sampaikan itu mungkin ini yang terlepas dari saya. Ya, tentang gaya belajar ya, saya mungkin menyamaratakan, memukul rata. Jadi ini menurut pertimbangan saya pribadi, saya tampilkan video. Mungkin saya kurang masuk dalam ranah tersebut tentang gaya belajar siswa. Oh iya, Terabaikan ya. iya Pak Indra. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin bukan mungkin ya Pak. Harapan dari Bapak pengawas dengan melakukan teguran atau apa yang Bapak tadi ceritakan, sepertinya itu Pak, mengharapkan Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Diharapkan Pak Indra itu bisa menggunakan buku teks untuk sumber belajar dan ditambahkan dengan materi-materi yang lain yang Pak Indra tadi sampaikan, bisa dari video pembelajaran atau dari perpustakaan yang biasanya Pak Indra gunakan gitu Pak. Nah, gara-gara tersebut saya jadi kepikiran terus Pak. Tentu saja saya ada nggak enak gitu loh, perasaan nggak nyaman ya, karena pastinya kan Bapak pengawas juga menyampaikan ini kepada Ibu Kepala Sekolah. Takutnya ada hal-hal yang karena efek tersebut menjadi sesuatu yang buruk bagi saya seperti itu. Iya. Itu yang menjadi kecemasan Pak Indra itu ya. Iya. Ya, jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang Pak Indra sampaikan tadi, yang membuat Pak Indra tidak nyaman adalah saat supervisi karena Pak Indra tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar gitu ya Pak. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Indra memberikan argumen sehingga mungkin apa yang Pak Indra sampaikan itu kurang berkenan di hati pengawas Pak. Ya kira-kira ini gimana nih Pak? Masalah tidak ini? Kalau nanti saya sampai dipanggil kepala sekolah, Kepala sekolah ya Pak ya? Iya, kemudian Bapak pengawas, ya namanya juga guru ya, guru kelas. Jadi kadang gitu, kadang oh iya ini pengaruh untuk penilaian ini. Saya memahami itu Pak. Kalau menurut saya ya Pak Indra, untuk masalah ini Pak Indra introspeksi dan mempersiapkan diri apabila nanti ada pertanyaan dari kepala sekolah gitu ya Pak. Terus Pak Indra bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar dari Pak Indra selama ini menggunakan video pembelajaran tanpa menggunakan buku teks. Seperti itu Pak. Nah ini terus saya tertarik sekali nih Pak. Saya ingin bertanya kepada Pak Indra dari berbagai hal tadi ya Pak. Bukan kira-kira, apa rencana Bapak ke depannya ini? Setelah ada masalah tadi, rencana Bapak ke depannya apa Pak? Sepertinya saya ini harus matur sama Ibu Kepala Sekolah ini Pak. Matur seperti apa Pak? Ya menyampaikan pada Ibu Kepala Sekolah tentang hal-hal tersebut dan mencari solusi. Kiranya Ibu Kepala Sekolah bisa menjembatani gitu Pak, menjembatani dengan Bapak pengawas itu. Lalu ada lagi Pak yang rencana Pak Indra mau lakukan? Ini ya Pak. Ya harusnya ini saya ya sowan atau bertemu langsung dengan Bapak pengawas. Ya saya kok merasa tidak nyaman dan tidak enak. Iya Pak, iya Pak. Mungkin saya akan minta maaf. Ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Kemudian ya.
iyalah saya ada kesalahan yang harus saya kritik dari beliau, harus saya terima karena tadi yang Pak Dhani sudah mengutarakan itu demi kebaikan saya. Iya Pak. Jadi Pak Indra rencana mau datang soal ke Pak pengawas untuk minta maaf gitu Pak. Terus berkaitan dengan proses belajar mengajar Pak Indra punya rencana nggak selanjutnya? Ya tadi dengan apa yang terkait dengan gaya belajar, berarti memang saya harus menganalisis kebutuhan dari belajar. Ini suka dengan audio, kemudian ini kinestetik, kemudian ini memang pahamnya bisa menggunakan membaca dengan visual. Iya Pak. Di beberapa poin dari percakapan ini itu saya harus, salah satunya memang buku teks itu ada banyak hal nilai positifnya untuk Betul. pembelajaran. Iya Pak. Jadi saya mendengar apa yang Pak Indra ceritakan itu saya merasa senang Pak Indra bisa membuat sebuah keputusan dan saya rasa itu keputusan yang tepat sekali Pak. Saya sangat setuju dengan ide yang tadi Bapak ceritakan. Seperti itu Pak. Lega Pak saya. Lega sekali ya. Iya. Dari percakapan kita ini menguatkan sekali. Jadi apa yang tersimpan di dalam hati ini bukan jadi unek-unek. Iya Pak. Bersama Pak Dhani. Ya kalau Pak Indra lega, saya juga ikut lega Pak. Syukurlah Pak Indra sekarang perasaannya lebih lega. Lalu Pak, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen ya, sekarang komitmen, kita bicara komitmen ya Pak ya. Komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Ya jadi dalam proses pembelajaran, kriteria kemudian beberapa hal yang memang harus saya patuhi, harus benar-benar muncul dan saya laksanakan di kelas. Baik itu penggunaan tadi sumber ajar, bahan ajar yang variatif, kemudian aturan-aturan lain sesuai dengan kurikulum, dan sesuai juga dengan item-item dari supervisi akademik akan saya penuhi seperti itu Pak. Lalu dukungan Pak, ini dukungan dalam jenengan Pak Indra untuk melakukan rencana-rencana itu kan kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Ya, Ibu Kepala Sekolah, karena untuk supervisi kan melibatkan Ibu Kepala Sekolah. Artinya saya akan berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah selaku atasan saya. Itu Pak. Oke. Ide yang bagus Pak itu Pak. Saya ikut senang Pak Indra lega dan punya rencana komitmen dan akan melibatkan juga Ibu Kepala Sekolah. Semoga dapat segera terselesaikan Pak dan Pak Indra bisa bekerja lagi dengan suasana hati yang lebih nyaman, lebih tenang. Tidak seperti yang tadi Pak, pas pada waktu Pak Indra datang itu perasaannya wajahnya kurang bersemangat gitu Pak, kayaknya kurang nyaman gitu loh Pak. Iya, begitu Pak. Terima kasih sekali waktu dari Pak Dhani, kemudian ngobrol-ngobrol kita ini sudah meluangkan waktu, banyak hal yang sudah menenteramkan hati saya. Ngoten Pak Dhani, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Indra. Selamat siang Pak Dhani. Selamat siang, tetap semangat Pak, tetap semangat. Terima kasih Pak Dhani. Sama-sama Pak Indra. Untuk refleksi dari kegiatan kita di siang menjelang sore ini Pak, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Selama tadi kami melakukan coaching, Pak Indra menjadi coach, saya menjadi coaching, kolaborasi dan komunikasi itu sudah berjalan dengan baik Pak. Sehingga saya maupun Pak Indra sebagai coach tadi bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat kami. Sedangkan coach bisa menyimak dan mendengarkan apa yang menjadi masalah coach itu juga dengan nyaman seperti itu Pak. Dan dalam pelaksanaannya tadi saya dan Pak Indra sudah berusaha melakukan setiap tahapan dari coaching dengan teknik Tirta ini dengan baik, walaupun masih harus banyak berlatih Pak.
Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah bagaimana seorang coach, baik saya dan Pak Indra tadi mengajukan pertanyaan yang mampu menggali segala kekuatan dan potensi yang ada pada diri coach untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang perlu ditingkatkan untuk yang kedua adalah penggunaan kata-kata yang kurang baku dalam melaksanakan coaching itu seperti dengan teman-teman yang lain harus bisa dikurangi, Pak. Masih tergoda untuk menggunakan kata-kata dengan bahasa Jawa dan yang tadi mungkin itu juga selalu muncul. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk bisa hadir penuh, kita harus mempunyai pedoman pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada coach saat coaching berlangsung, dan seorang coach harus mampu menjadi pendengar yang aktif, tidak cuma baik Pak, tapi yang aktif, dan juga membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan coach berkaitan dengan kata kunci dari kata yang sering diulang-ulang dan juga kata-kata yang mendapatkan tekanan dalam intonasinya untuk membantu coach bisa memaksimalkan potensi dalam dirinya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan saya dalam hal coaching dengan teknik data ini? Saya juga akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini, dan setiap selesai kami juga akan melakukan refleksi untuk menemukan bagian-bagian coaching yang harus kami perbaiki nantinya. Untuk hasil refleksi saya, Pak, kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Pak Indra atas permasalahan yang saya sampaikan tadi itu dapat menstimulus saya untuk mencari kemungkinan solusi yang bisa saya lakukan. Pak Indra tidak sebagai posisi orang yang menggurui saya, namun lebih ke orang yang terus memotivasi saya untuk bisa mencari solusi dengan memberdayakan semua potensi saya. Dari kegiatan coaching ini, saya mendapatkan solusi tentang masalah pembelajaran mata pelajaran matematika di kelas saya. Terus berkaitan dengan umpan balik, Pak, apa yang saya rasakan, saya juga seperti teman-teman merasa senang karena saya dapat melakukan refleksi dan menemukan solusi, Pak, bagi permasalahan yang saya hadapi berkaitan dengan pembelajaran operasi hitung matematika dengan materi perkalian untuk kelas saya, dengan merencanakan pembelajaran perkalian dengan teknik yang angka-angka yang lebih mudah dahulu, dimulai dari 1, kemudian angka 10, 5, 2, 4, dan kemudian baru diikuti angka yang lain. Dan saya juga akan menggunakan permainan dalam gadget, aplikasi gadget untuk menstimulus anak-anak untuk menghafal perkalian. Itu Pak yang bisa kami sampaikan.